Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu sebuah rancangan produk aplikasi jasa percetakan online yang bernama JetSprint. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Salsabila Putri Asfia, Dias Dava Bramanta, Fea Wanda Rahmutia, dan Maulana Akbar Cesario. Dalam design thinking terdapat 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Yang pertama terdapat empati. Jadi kelompok kami melakukan survei yang dilakukan melalui Google Form pada tanggal 31 Maret sampai 7 April dengan jumlah responden sebanyak 60 orang. Hasil surveinya adalah sebagai berikut. Kebanyakan responden berusia 18 sampai 22 tahun. Dan mereka membutuhkan suatu produk barang atau jasa yang dapat memudahkan aktivitas mereka dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 43% menginginkan adanya percetakan online dengan harga dan kualitas yang standar. Kesimpulan survei. Dari hasil survei yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden membutuhkan jasa percetakan online dan delivery. Maka dari itu, kami memilih jasa percetakan online dan delivery untuk dijadikan ide bisnis kami. Setelah melakukan survei, akhirnya kelompok kami membuat empathy map berisi thinking and feeling, say and do, hear, pains, see, and gains. Setelah kita melakukan survei di tahap sebelumnya, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah define. Di tahap ini, kelompok kami telah mendapatkan beberapa problem statement dari survei yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita agar menjadi agen jasa percetakan yang berbeda, cepat, dan praktis sesuai keinginan masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menyediakan jasa percetakan yang terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip apa yang kita terapkan dalam menjalankan usaha ini. Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baiklah, yang selanjutnya adalah tahap idea di mana kita saling bertukar ide sebanyak-banyaknya untuk menjawab problem statement yang telah kita simpulkan. Nah, yang pertama adalah memberikan pelayanan yang baik, di mana kita dalam menjalankan bisnis harus mengutamakan pelanggan dengan cara melayani pelanggan dengan seramah mungkin dan mengusahakan setiap keinginan yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya, adanya follow up setelah penjualan. Follow up adalah tindak lanjut yang berarti harus ada langkah atau tindakan yang diambil setelah memperkenalkan jasa tersebut kepada pelanggan. Nah, yang selanjutnya menjaga konsistensi kualitas produk dan pelayanan, yang berarti kita harus tetap konsisten dalam menjual kualitas produk yang kita miliki dan standar pelayanan yang kita terapkan. Nah, yang selanjutnya menggunakan pemesanan secara online. Ini adalah salah satu pembeda paling signifikan antara kita dengan jasa percetakan yang lainnya, di mana pemesanan dapat dilakukan secara online yang membuat pelanggan tidak usah repot untuk keluar rumah. Lalu, melayani delivery order. Pelanggan juga bisa meminta kepada kita untuk mengantarkan hasil percetakan tersebut ke tempat tinggal mereka. Yang selanjutnya adalah melayani pengeditan sesuai kebutuhan dan keinginan. Meskipun pemesanan dilakukan secara online, pelanggan tetap bisa request pengeditan sesuai kemauan mereka dengan cara menambahkan catatan pada kolom yang telah kami sediakan di aplikasi. Selanjutnya adalah respon cepat, di mana kita akan berencana untuk bekerja sama dengan beberapa orang agar bisnis ini tetap bisa berjalan, di mana jika salah satu dari kita ada yang tengah sibuk. Nah, yang selanjutnya adalah menerima pembayaran secara online atau via transfer. Kami juga menerima pembayaran secara online dengan menggunakan OVO, Dana, atau M-Banking. Selanjutnya, melakukan survei di jasa print yang ada di daerah Malang. Tentunya, sebelum kita mendirikan bisnis ini, kita harus melakukan survei di tempat percetakan di dekat kampus agar kita mengetahui standar jasa percetakan yang harus dimiliki. Lalu menetapkan harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Nah, karena target pemasaran kita ini adalah para mahasiswa, kita juga harus menerapkan biaya yang sesuai dengan kantong mahasiswa dengan cara memberikan kualitas yang standar dengan harga yang standar dan terjangkau pula. Yang terakhir adalah memberikan biaya pengantaran yang tidak terlalu mahal. Nah,
Kami menyepakati jika biaya pengantaran sebesar Rp2.000 per 1-2 km jarak tempuh dari tempat tinggal kita ke tempat tinggal pelanggan. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan prototipe dari JetSprint itu sendiri atau bagaimana caranya menggunakan aplikasi JetSprint. Oke, jadi pada gambar pertama terdapat logo JetSprint. Jadi, ketika kita membuka aplikasi JetSprint akan muncul logo seperti itu. Lalu, pada gambar kedua terdapat kolom nomor telepon. Untuk menggunakan jasa JetSprint, kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, dapat menggunakan nomor telepon, atau juga bisa melalui media sosial berupa Facebook atau Google. Lalu, pada gambar ketiga terdapat 4 menu utama, yaitu beranda, aktivitas, pembayaran, dan akun. Beranda untuk memilih tipe jasa yang kamu butuhkan, aktivitas untuk mengetahui proses pesanan kamu, pembayaran tercantum informasi seputar tata cara pembayaran, dan akun memuat biodata diri kamu. Nah, pada gambar ketiga ini adalah menu beranda. Pada menu beranda terdapat 6 jenis jasa yang bisa kamu gunakan, yaitu print, fotokopi, bikin kalender, bikin jurnal, banner, dan cetak foto. Pada gambar keempat, jika kamu telah selesai memilih jenis jasa yang kamu butuhkan, kamu dapat langsung mengupload file yang ingin kamu cetak. Lalu, kamu dapat memilih jenis kertas, warna, dan jumlah sesuai yang kamu butuhkan. Jika kamu membutuhkan jasa edit, JetSprint juga menyediakan jasa edit. Selain itu, kamu juga dapat menambahkan catatan tambahan. Pada gambar kelima, terdapat submenu dari menu-menu yang kami sediakan. Pada gambar ke-6, terdapat ringkasan pesanan kamu. Kamu dapat mengisi alamat dan nomor telepon. Lalu, kamu dapat memilih waktu pengantaran, diantar pada jam berapa dan tanggal berapa. Setelah memastikan semua data benar, kamu bisa klik tombol order. Pada gambar ke-7, kamu dapat memilih jenis pembayaran yang ingin kamu gunakan. Kamu dapat membayar melalui transfer bank, OVO, Dana, COD, atau bayar di tempat. Setelah memilih jenis pembayaran yang kamu suka, kamu bisa klik tombol continue. Pada gambar ke-6, jika kamu telah selesai melakukan pembayaran, kamu dapat klik confirm payment. Informasi pembayaran akan otomatis masuk ke dalam aplikasi dan orderan kamu akan segera diproses. Selanjutnya adalah tahap tes. Pada tahap ini, kami meminta bantuan kepada beberapa teman untuk memberikan testimoni terhadap prototipe yang sudah dirancang oleh kelompok kami. Berikut adalah beberapa testimoni yang telah kami lakukan melalui aplikasi WhatsApp. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.